Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka. Oke, terima kasih. Oke guys ya, pada kesempatan kali ini aku bakal coba buat belajar ya, buat cari tahu dan ngecek juga gimana sih caranya membudidayakan ikan cupang gitu ya guys ya. Karena kan kalau kalian lihat sendiri ada video aku yang view ikan cupang itu cukup banyak ya, tapi aku sendiri sebenarnya nggak begitu mahir gitu tentang ikan cupang. Jadi biar lebih pandai, biar lebih paham, dan biar lebih tahu, kita langsung tanya aja ke salah satu teman aku yang memang dia ini membudidayakan ikan cupang ya. Tapi aku juga nggak tahu ya dia ini membudidayakan, apakah dia ini sangat ahli ya, ataukah dia ini baru belajar juga, ataukah dia ini merupakan orang yang diam-diam mempunyai pengetahuan yang tinggi. Jadi tanpa terlalu cincong, kita langsung let's go aja. Oke, let's go. Turu. Nah ini dia guys ya orangnya. Jadi ini namanya siapa ini? Akmal. Oke, namanya Akmal. Oh iya Mal, jadi kita ini pengen ngunjungin ikan-ikan cupang yang ada di sini Mal. Boleh nggak Mal? Boleh. Oke. Ada beberapa sih. Lagi ngawinin juga kebetulan gitu. Oke, lagi ngawinin dah. Mungkin tapi daripada kita lihat perkawinan dulu, kita lihat yang ada dulu kali ya, yang indukan-indukan betina ya kalau nggak salah ya Mal. Iya ada. Sebenarnya indukan betina tuh ada di bawah, cuman beberapa ada di sini, tapi kebanyakan ada di bawah. Oke, kita lihat dulu kali ya yang ada ya. Kita lihat, simpen dulu. Anjay, ini pada coklat-coklat bekas coklat semua. kencing gini. Enggak deh. Ini air ketapang ya ini ya? Iya, air ketapang. Pakai air ketapang tuh biar warnanya makin cerah katanya. Oh, biar warnanya makin cerah, jadi pakai air ketapang gitu ya? Iya. Ini banyak banget ya. Ini coba kita liatin satu-satu ya. Ini sebenarnya bukan indukan, ini calon indukan. Oh, calon. Iya. Kalau cupang tuh bisa dijadiin indukan dari umur berapa sih Mal sebenarnya Mal? Itu dari sekitar 4 bulan ke atas lah. 4 bulan ke atas. Tapi tergantung ini juga sih. Kalau yang betina tuh kalau misalkan udah ada telur di perutnya, udah ngandung telur, baru bisa dikawinin. Oh. Misalkan belum, itu dia belum bisa. Oh, jadi ikan cupang tuh dia bertelur sebelum kawin ya Mal? Iya, buat yang betinanya. Tuh. Ini berarti banyak yang udah ini ya, udah ada telurnya ya? Kayak ini ya? Kayak perutnya udah gembung gitu ya? Ini nih yang gemuk nih. Kalau nggak salah. Ini baru kemarin dikawinin ini. Oh, Yang ini tuh. tapi berhasil? Berhasil itu. Oh. Jenis Nemo. Oh, ini jenisnya Nemo ya? Nemo. Wah, kita sambil belajar jenis juga ya guys, karena waktu kemarin aku nge-review kayaknya agak-agak ngasal gitu guys. Kalau ini jenis apa nih Mal? Nah ini masih bingung juga sih. Cuman kemarin ditanyain itu jenis Nemo juga kalau nggak salah. Oke. Iya. Nanti teman-teman yang lebih paham mungkin bisa di kolom komentar aja ya, bercincong ria ya. Nah iya. Oh, ini juga masih banyak ya macam-macam. Ini berarti Kalau yang ini tuh kan ini warnanya putih tuh ya, kelihatan nggak? kelihatan. Warnanya Tapi tuh enggak. masih putih bening gitu. Kebanyakan yang lain juga. Itu tuh gagal mutasi, jadi nggak ketahuan indukannya apa. Jadi nggak ketahuan juga jenisnya apa. Oh, jadi ikan cupang itu ada yang berhasil mutasi, kita bisa identifikasi jenisnya jelas, dan ada yang gagal mutasi. Jadi kita jadi yang bening-bening gitu tuh sebenarnya gagal ya warnanya. Iya, gagal. Kirain gara-gara mulus gitu, ternyata gara-gara gagal guys ya. Oke, ini ada cukup banyak ya di sini indukan betina ya Mal. Kalau yang sebelah sini apa nih? Ini anakan semua. Oh, nanti ya kita anakan mungkin kita langsung lihat aja kali ya yang proses perkawinan ya Mal. Ya boleh. Oke. Ini atau ini dulu? Ini dulu aja deh. Oke, siap. Nah, Ini apa nih? ini tuh jenis FCM kalau nggak salah. FCM itu apa ya? Jadi multicolor. Oh, Multicolor. ini emang agak-agak ini ya, gara-gara air ketapang jadi nggak begitu jelas ya Iya, guys, tapi kelihatan nih. Kelihatan lah tipis-tipis ya. Oke, itu jenis multicolor sama satu lagi? Sama betinanya juga sama multicolor. Oh, jadi keduanya multicolor ya? Iya. Sebenarnya ini kan udah disatuin ya, barengan ya. Sebelum disatuin kayak gini tuh gimana sih sebenarnya prosesnya gitu buat bisa ngawinin? Jadi sebelum dikawinin, digabungin gitu satu Iya. wadah. Sebelumnya tuh berarti si betinanya awalnya satu wadah juga, cuman dikasih sekat botol gitu loh. Jadi biar saling kenalan gitu. Oh, jadi di dalam satu wadah gitu. Ya, di dalam satu wadah, betinanya dimasukin ke botol, tapi dalam satu baskom gitulah. Oh, Jadi biar saling kenalan betina sama jantannya. Abis itu jantannya bikin gelembung banyak, baru dilepas. Oke, jadi berarti si jantannya tuh udah ada di lingkaran ini. Udah ada. Terus si betinanya dimasukin pakai wadah, Iya. botol plastik atau apapun itu di dalamnya, dibiarin. Itu kenalannya berapa lama tuh? Kalau pokoknya batasnya tuh sampai bikin gelembung. Nah, waktu untuk sampai bikin gelembung sebanyak ini tuh sehari 2 hari. Oh, jadi cepet ya buat
cepet mengawinkan ya? cepet banget. Tidak seperti nggak jadi. Oh, berarti cepet banget ya? Oke. Itu betinanya tuh. Ini betinanya guys ya. Ini agak nggak kelihatan ya guys, tapi kelihatan kan ya? Oke. Oh, berarti ini tuh sampai prosesnya tuh nunggu ada gelembung-gelembung kayak gini. Ya, betul. Ini tuh fungsi gelembungnya tuh buat apa sih? Apakah buat bernafas atau buat cadangan udara? Apa? Nah, ini cocoknya lihat ya ke sini nih. Oke, kita lihat sana. Nah, ini tuh udah bertelur ceritanya. Oh, Betinanya oke. juga udah dipisahin. Nah, kalau yang Wah, bertelur mantap, tuh guys. jantannya yang ngurus anaknya, bukan betina. Oh, Jadi jadi kalau kan- misalkan dilihat di gelembung ini tuh ada putih-putih, itu tuh telurnya. Oh, oke, coba kita lihat ya guys ya. Ini, oh, itu ya guys ya, kalau misalkan kelihatan ya guys, itu ada titik-titik putih gitu loh guys di dalam balon-balon itu buat, berarti balon-balon itu buat nyimpen anak-anaknya, Iya, telur-telurnya. betul, Oh. gitu. Ini berarti jantannya yang jagain ya? Jantannya yang jagain. Oh, ini tuh biasanya sekali bertelur tuh bisa berapa banyak sih mal? Ini? Wah, gak Kira-kira- pernah baca sih ya, kira-kira tapi ratusan nyampe deh gitu. Oh, banyak berarti. Banyak banget. Cuman yang jadi pun biasanya nggak akan semua lah Nah, ya. Pasti iya, ada yang gitu. gagal ya. Ini tuh biasanya dari telur yang ada di bola-bola itu sampai dia tuh bisa menjadi anak-anak kecil tuh kira-kira berapa hari sih mal dari pengalaman? Kalau sampai baru netas banget nih ya, baru Iya. netas banget tuh sekitar seminggu lah paling lama. Nah, dari seminggu itu baru masih kecil-kecil tuh, kecil-kecil banget, lebih kecil dari anak kodok lebih kecil. Oh, jadi kayak kecil banget gitu. Kecil banget. Oh. Nah, dari situ sampai usia yang udah siap lah, nggak terlalu rentan banget, sekitar 2 bulan, 3 bulan. Oke. Berarti Nah. waktu dia kecil banget itu kan dia butuh makan juga ya? Ya, butuh Nah, makan. makannya apa sih sebenarnya? Kan banyak mungkin teman-teman yang coba nerenakin udah bertelur, udah ada anaknya pada hilang-hilangan gitu ya. Ya. Pada meninggal gitu. Nah, waktu awal-awal tuh emang sempat salah juga ngasih makan. Awalnya tuh ngasih makan cacing yang merah itu apa ya namanya? Mau cacing. Cacing sutra kalau nggak salah. Cacing sutra, Cacing ya, sutra. betul. Nah, itu salah. Habis itu anak-anak langsung mati semuanya tuh total waktu awal-awal tuh. Oh. Nah, habis itu oke. dicari lagi pakannya dapat kutu air, tapi yang masih anaknya kutu air tuh. Oh, jadi harus kasih anaknya kutu air gitu. Anaknya kutu air. Emang kecil banget kelihatannya. Oke, jadi kutu air pun masih terlalu besar ya. Kutu airnya masih terlalu besar. Oh, jadi salah satu hal yang bisa dipakai untuk ngasih makan burayak ya biasanya. Burayak. sebutnya. Burayak itu adalah anaknya kutu air. Ya, Oh, gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nernakin cupang terus anak-anaknya udah pada muncul itu kasih makannya anaknya kutu air itu ya yang udah dicoba dan berhasil hidup gitu ya. betul. Oke. Tapi di sini ada nggak sih yang anak-anakan gitu yang lagi beranjak dewasa gitu? Ada. Ada ya? Masih baru berapa Oke. bulan ya? Sebulan, 2 bulan. Kita langsung melihat aja ya ini anak-anaknya yang Nah, itu kelihatan nggak? Ini kelihatan sih. Jadi pakai wadah kayak gini ya guys ya. Ini bisa guys. Sebenarnya wadah ini tuh dibilang masih kekecilan. Ya, cuman Oh, karena oke. di rumah juga kurang leluasa sih, makanya pakai ini aja lah seadanya. Oke. Gitu. Yang penting mereka tetap dikasih makan lah ya. Iya, Ini ya guys kalau bisa dilihat ini anaknya jumlahnya banyak ya. waktu kemarin dihitung sekitar kalau yang ini 20-30-an. Oh, 20-30-an. Untuk yang sebesar ini mah udah bisa makan cacing ya berarti. Udah ya? bisa Oke guys. Ini tuh umurnya sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Oh, ternyata cupang lama juga gede. Lama banget, Oh. tapi beda-beda juga sih sebenarnya tiap breeder tuh. Ini kebilang lama untuk 2 bulan sampai seukuran segini tuh. Cuman untuk tempat yang lebih luas, umur 2 bulan bisa lebih gede dari ini. Oh, berarti kan cupang juga berpengaruh ya perkembangannya Iya. dengan tempat dia naro ya. Ya gitu. Oh, jadi semakin besar wadahnya, semakin cepat juga perkembangan hidupnya gitu ya. Jadi Iya. lebih cepat gede ya. Ya betul. Oh. Sama jumlah ikan yang dalam satu kolam juga. Kalau misalkan kebanyakan, Oh. nanti perebut makannya gitu. Iya. Berarti jumlah ikan di dalam wadah itu berpengaruh juga ya. Iya, berpengaruh. Oke. Ini berarti umur sekitar sebulanan ya. Iya, sebulan. Oke. Kalau nggak salah ada yang lebih dari sebulan ya di sini. Ada. Oke, mungkin kita cek dulu ya. Oke guys, ini yang sekitar udah berapa ya? Ini udah lumayan gede sih Ini ini. udah lumayan besar. Wah, 4 ini bulanan lah. Udah oke sih segini. Ini 4 bulanan. Iya, ya? udah kuat juga. Oh, tapi ini perasaan ukurannya kok kayak agak beda-beda gitu ya, Mang? Ya, itu juga tuh sebabnya kalau misalkan terlalu banyak dalam satu tempat, jadi ya makanannya nggak kebagi rata. Oh, jadi berarti tempat itu berpengaruhnya tuh bukan gara-gara luas enggaknya doang ya, tapi juga
porsi makannya gitu ya. Porsi makan, jumlah ikan yang ada dalam Mungkin satu tempat. ada yang rakus gitu ya. Iya. Sama aja kayak manusia juga gitu ya. Sama-sama. Ada yang rakus tidak mau berbagi. Oh, Iya. tapi kalau misalkan dilihat di sini ada yang warnanya tuh udah ada corak-corak, ada juga yang masih bening ya di sini. Nah, untuk umuran segini kalau misalkan warnanya masih bening, Ya. itu gagal mutasinya. Oh, Jadi gagal ya mutasi. sampai besar kayaknya sampai segitu doang batasnya. Oh, kalau misalkan yang gagal mutasi itu sebenarnya bagus atau enggak sih gitu di kalangan pecinta ikan cupang gitu? Sebenarnya kurang banyak peminatnya sih. Kalau Oh. yang warna-warna biasa bening kayak gini tuh. Iya sih ya, Iya. jadi kayak kurang mantap gitu ya. Iya, Oh, ini tuh umur 4 bulan ya? 4 bulan. Oh, oke. Di sini ada kira-kira ada berapa banyak sih jumlah ikan cupangnya di sini? Ini tuh dari kalau nggak salah dari 3 indukan. Oh, dari 3 indukan ya? Tapi gara-gara banyak yang mati juga totalnya sekarang kira-kira 50. Oh, sekitar 50 Iya, ekor ya? 50 ekor. Oh, itu tuh waktu itu berarti sambil belajar-belajar juga lah ya, nyoba-nyoba ya? Masih nyoba-nyoba. Sampai akhirnya ada yang selamat sampai sekarang gitu ya? Lumayan ya. Tapi ini ada rencana dijual gitu nggak sih? Atau misalkan mau buat peliharaan doang gitu? Kalau jangka panjang kayak iya sih. Cuma sekarang masih coba-coba dulu lah gitu Oke. sampai bisa benar-benar dapat anakan yang cocok jadi indukan yang bagus gitu. Oke, jadi ini buat bahan percobaan Bahan dulu percobaan ya? aja. Trial dulu gitu ya? Ya. Nanti kedepannya kalau misalkan banyak pada jadi itu baru gitu ya? Nah, ya bisa. Oke. Ini by the way ini ada yang mendorong-dorong nih. Oh Wah, ada kura-kura guys ya. Ini OOT aja sih guys, sebentar ya guys. Oke. Berarti kita udah dapat beberapa knowledge yang dari Akmal kita dapatkan ya. sedikit Oke. lah, lumayan. Dari awal indukan betina, terus ada proses mengawinkan juga anak yang agak kecil dan anak yang cukup besar ya malah Ya. saya bilang gitu ya. Ya udah dewasa lah kebilangnya. Oke guys ya, kurang lebih kayak gitu aja untuk gerbek cupang kali ini ya guys ya. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe ya guys ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Bye.